Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baiklah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tinjauan umum moralitas. Yang mana moralitas ini sebuah komponen yang wajib ada, yang harus ada dalam pembahasan etika profesi hukum. Dan moral atau moralitas yang kita bahas itu adalah sebuah partikel-partikel atau bagian-bagian kecil tentang dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jika kita misalkan melihat seseorang itu makan dengan kaki diangkat, atau dia itu kalau dalam bahasa Jawanya itu namanya unggah-ungguh, nggak punya unggah-ungguh ya, nggak punya moral, nggak bermoral. Jadi kalau partikel-partikelnya atau bagian kecil-kecil itu namanya moral. Kalau dalam satu lingkup misalkan tata cara makan yang baik misalkan itu adalah etika. Kalau akhlak itu umum, lebih umum lagi. Jadi kalau istilah dalam sebuah pekerjaannya itu adalah etika, tapi dalam prakteknya, dalam implementasinya itu adalah moral. Yang mana kita juga akan belajar tentang moralitas ini demi kita untuk menjadi seorang yang profesional dalam mengemban amanat dan tugas yang melekat pada diri kita. Nah, saksikan sampai habis videonya. Mari kita mulai kuliah kita pada kesempatan kali ini. Nah, sekarang kita akan lanjut ya kajian atau materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu tinjauan umum tentang moralitas bagian kedua, yang mana ini menjadi lanjutan, menjadi pelengkap dari bagian pertama. Nah, adik-adik sekalian, memang dalam etika profesi hukum kita harus memahami dengan baik apa itu moralitas agar kita sebagai calon sarjana atau orang yang memang mengerti hukum itu juga berperilaku sebagaimana orang-orang yang menjunjung tinggi moralitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka mari kita lanjutkan kuliah kita. Yang pertama adalah hubungan hukum, agama, dan moralitas. Hukum, agama, dan moralitas adalah suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Hukum harus melayani dan menegakkan moralitas. Moral menaruh perhatian pada kebaikan atau keburukan dari suatu sifat atau watak, atau pada perbedaan antara benar dan salah, yang berkaitan dengan tingkah laku manusia. Sumber dan isi dari kewajiban-kewajiban moral ada dalam agama. Pengetahuan adanya Tuhan secara alami menemukan kewajiban-kewajiban moral dari agama yang bersangkutan karena adanya keyakinan bahwa penciptanya dapat memenuhi tujuan-tujuan dan keinginan-keinginan hidupnya. Jadi, yang namanya hukum, agama, dan moralitas itu tidak terpisahkan ya. Karena memang semuanya berkaitan dengan tingkah laku manusia, yaitu bicarakan ya, entah kebaikan atau keburukan atau juga benar salah. Nah, maka hal ini tidak terpisahkan dan memang harus dibahas dalam kaitannya dengan etika profesi hukum. Nah, dan juga bagi seseorang yang menganut suatu agama, itu harus dan ada sebuah keyakinan bahwa penciptanya dapat memenuhi tujuan-tujuan dan keinginan hidupnya. Nah, dari sinilah moralitas itu juga ada atau mempunyai bagian. Nah, kemudian selanjutnya adalah
hubungan norma moral dan norma hukum. Hubungan norma moral dan norma hukum terdapat pada penyesuaian sikap. Pada norma moral yang dihadapi adalah sikap moralitas, yaitu penyesuaian diri dengan kewajiban moral, dan yang menjadi motivasi sebenarnya dari perbuatan adalah hati nurani. Yaitu norma moral berlaku karena suatu hati nurani. Hak moral tidak pernah hilang dan beralih pada pihak lain. Nah, ini antara hukum dan moralitas ya. Nah, maka yang namanya moral itu adalah penyesuaian sikap. Nah, yang pertama tadi adalah penyesuaian sikap. Nah, yang menjadi motivasi orang itu mempunyai moral atau berlaku moral adalah hati nurani. Motivasinya itu adalah hati nurani. Sumbernya itu, keinginannya itu adalah hati nurani. Dan hak ini nggak pernah hilang ya. Hak moral ini tidak akan pernah hilang dan beralih kepada orang lain, karena dia sudah selalu melekat pada diri seseorang sampai dia meninggal. Walaupun dia pindah-pindah komunitas, pindah-pindah daerah. Nah, itu adalah moral, norma moral. Kemudian pada moral hukum yang dihadapi adalah legalitas. Jadi kalau moral hukum itu yang dihadapi adalah legalitas, yaitu penyesuaian diri dengan ketentuan undang-undang hukum positif. Nah, yang namanya moral tadi itu kan dari hati nurani. Kalau hukum, norma hukum itu dari ketentuan undang-undang, dan itu memang diatur gitu ya. Dalam hal ini, undang-undang menjadi motivasi perbuatan atau norma hukum berlaku atas dasar perjanjian. Jadi motivasinya itu adalah undang-undang itu. Nah, untuk berbuat sesuatu, untuk tidak berbuat sesuatu, tidak boleh mencuri, harus menaati lalu lintas, harus ada izin jika dia itu berusaha atau dia itu membuka sebuah usaha. Jadi inilah yang menjadi perbedaannya dengan antara hukum dan moral. Hak hukum dapat hilang dan beralih sesuai perjanjian. Jadi ya hukum memiliki sesuatu, misalkan hak milik. Nah, itu kan bisa pindah kepada seseorang jika ada transaksi yang dibolehkan, yaitu misalkan jual beli dan lain sebagainya. Tapi kalau moral tidak bisa. Misalnya harga dirimu dibeli gitu kan tidak bisa. Jadi gitu ya. Inilah perbedaan. Inilah karakteristik hubungan antara moral dan norma hukum. Nah, norma moral dan norma hukum mempunyai hubungan erat. Hubungan tersebut dapat dilihat pada pembentukan hukum sebenarnya merupakan bagian dari tuntunan moral yang dialami manusia. Nah, jadi pembentukan hukum itu sebenarnya merupakan bagian dari tuntunan moral yang dihadapi manusia. Perintah yang mengharuskan orang untuk mengatur hidup bersama sesuai dengan prinsip-prinsip moral karenanya dibentuk undang-undang yang adil. Nah, jadi ini kalau hukum ini memaksa ya, kita paksa orang itu untuk taat gitu loh. Kalau enggak ya dia akan semena-mena nanti ya, semena-mena kepada orang lain. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri atau mementingkan keluarganya saja, sehingga dia tidak mau berempati, tidak mau bersikap adil kepada orang lain. Nah, kemudian selanjutnya adalah perbedaan hukum dan moral. Hukum. Nah, ini perbedaan hukum dan moral ya. Yang pertama adalah hukum. Hukum itu lebih mudah ditulis dan disusun secara sistematis dalam kitab undang-undang serta bersifat objektif. Karena yang menulis undang-undang kan orangnya banyak ya, makanya sifatnya objektif ya. Maka dari itu kalau hukum itu ya ditulis, disusun secara sistematis. Nah, runut gitu ya, karena memang dibuat dan bersifat objektif. Yang namanya hukum undang-undang itu pasti disusun berdasarkan banyak orang. Kemudian hukum mengatur tingkah laku lahiriah manusia, hanya dapat melarang perbuatan-perbuatan lahiriah. Nah, hukum itu ya hanya mengatur
tingkah laku lahirnya manusia saja, secara nyata saja. Nah, dan hanya dapat melarang perbuatan-perbuatan lahiriah saja. Menuntut agar seseorang memenuhi peraturan yang berlaku dan tidak memperdulikan sikap batin orang lain. Jadi kalau hukum itu tidak peduli batinmu gimana, kemudian peraturan itu mengikat ya, memaksa, nggak peduli dia itu diharuskan begini, itu protes atau tidak protes, setuju atau nggak setuju, karena itu sudah ketentuan bersama tentang hukum, tentang undang-undang, ya harus dijalankan tanpa menghiraukan perasaan batin. Kemudian selanjutnya adalah orang yang melanggar hukum akan dapat hukuman dan sanksi tersebut dipaksakan. Ya, ini kan dipaksa ya, dipaksa taat gitu ya. Kalau nggak taat ada sanksi, ada hukuman, karena itu memang ketentuan dari hukum. Nah, kemudian hukum berdasarkan pada kehendak masyarakat dan negara, dan mereka juga bisa membatalkannya setelah ditetapkan. Nah, hukum ini memang dasarnya adalah kehendak masyarakat, yaitu kehendak bersama untuk menciptakan suatu komunitas yang adil, makmur, dan sejahtera menurut persepsi mereka masing-masing. Nah, tapi mereka juga dapat membatalkan revisi hukum gitu ya. Ada revisi dalam undang-undang, bisa, karena memang ini disepakati bersama dan ditulis secara sistematis dalam kitab undang-undang. Sedangkan norma moral itu sulit dikodifikasi atau dihimpun dalam tulisan, itu sulit, karena setiap daerah mesti berbeda, karena setiap hukuman atau sanksi bagi pelanggar norma moral ini juga berbeda. Bersifat subjektif dan ketidakpastiannya jauh lebih besar sebab tidak ada pegangan tertulis. Nah, bersifat subjektif karena yaitu menurut penilaian dan perbuatan dari setiap individu. Tidak sama setiap individu itu. Kadang kita melihat orang ya yang nggak kita sukai gitu kan, karena entah alasan apapun, kok dia itu misalkan hanya melanggar moral sedikit, misalkan dia makan itu dengan kaki berdiri, dengan mengangkat kaki. Kemudian yang lain itu dia waktunya gotong royong dengan orang-orang, dengan tetangga dan sebagainya, dia malah enak-enakan duduk santai di depan rumah misalkan gitu ya, kemudian sambil rokokan. Nah, karena penilaiannya bersifat objektif, dan itu maksudnya itu baik gak sih kayak gitu loh ya. Orang kayak gitu baik gak sih, yang tidak peka gitu ya. Karena mau memvonis seperti itu juga, itu menurut orang berbeda-beda. Kalau orang yang senang sama dia, ya tidak apa-apa lah, biarin aja gitu kan. Namanya juga dia paling repot atau capek gitu kan. Tapi kalau orang lain yang nggak senang, langsung otomatis biasanya langsung memvonis yang tidak-tidak. Kemudian selanjutnya adalah menekankan dan mengatur sikap batin tingkah laku manusia. Jadi kalau norma moral itu mengatur sikap batin tingkah laku manusia. Sikap batinnya itu gimana, perasaan dia ke orang tersebut itu gimana. Nah, kemudian selanjutnya adalah norma moral tidak dapat dipaksakan sebab sanksinya adalah hati nurani yang tidak tenang, sebab akan menuduh dirinya bersikap tidak baik, merasa malu dan bersalah. Nah, jadi sanksinya itu lebih kepada hati nurani, gitu ya. Sanksinya kepada hati nurani, lebih kepada hati nurani, karena bersikap ya istilahnya ini yang disasar itu kan hati nuraninya gitu. Pantas atau tidak pantas akan gitu kan. Nah, maka dia akan merasa ya tidak enak, kemudian malu, kemudian merasa bersalah. Nah, akhirnya ya dia akhirnya dia tercermin dalam perbuatannya sendiri gitu loh. Nah, tercermin dalam perbuatan sendiri. Memang di satu sisi ada rasan-rasan gitu kan, diomongin di belakang. Akan tapi dalam dirinya orang yang melanggar norma moral ini pasti karena yang dihukum itu istilahnya hati nurani kan, merasa tidak baik, merasa malu dan bersalah. Kemudian moralitas didasarkan pada norma-norma yang lebih individu dan masyarakat. Masyarakat tidak bisa membatalkan suatu norma moral. Jadi masyarakat itu ya tidak bisa. Misalkan ini yang sudah dipandang jelek, suatu sudah dipandang jelek, ya akan jelek terus di masyarakat itu.
jika dipandang di luar jelek, dipandang orang lain tidak jelek, itu ya karena dia terpengaruh oleh norma moral yang lain. Tapi contoh misalkan ya anak perempuan, cewek, kemudian dia pakai pakaian minim, kemudian keluar tengah malam, itu kan sudah persepsinya orang tidak baik gitu ya. Malam-malam keluar, jam 9 keluar, jam 10 keluar, jam 12 juga malah keluar gitu kan. Nah, walaupun juga kadang kurang belum tentu yang dilakukan itu tidak baik gitu loh. Kadang ya istilahnya ada perlu dan lain sebagainya. Tapi manusia sekelilingnya jika melihat itu, ini ngapain keluar cewek malam-malam gitu kan, ya kayaknya tidak ada urusan, cuma nongkrong-nongkrong gitu kan, main HP atau kumpul-kumpul, kenapa kok nggak di rumah, waktunya pulang, nah gitu ya. Kemudian hubungan antara hukum, moral, dan keadilan. Hubungan antara moral dan keadilan merupakan rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Moral yang mempengaruhi terciptanya atau proses sengketa hukum, sedangkan keadilan merupakan tujuan akhir dari ketentuan tersebut. Jadi moral ini yang mempengaruhi terciptanya atau proses sengketa hukum tuh ini. Dimulai dari dia moral ini, melanggar atau tidak. Nah, sedangkan keadilan tujuan akhir dari ketentuan tersebut. Keadilan adalah sesuatu yang dituju dari norma atau kaidah. Nah, keadilan adalah sesuatu yang dituju dari norma atau kaidah. Memang hukum ditetapkan untuk menciptakan rasa adil kan begitu, untuk agar penduduk atau masyarakat itu merasakan keadilan gitu loh. Mendapatkan keadilan kan, makanya ada sanksi. Demikian juga moral itu juga orang itu agar berlaku adil gitu loh, agar mempunyai sifat adil gitu. Itulah yang ada, yang menjadi tujuan akhir ya, yang menjadi tujuan akhir dari moral dan hukum. Nah, menurut Plato, keadilan ada 3. Apa yang dimaksud keadilan? Itu ada 3. Pertama adalah keadilan kumulatif, yaitu yang memberikan sama banyak kepada semua orang tanpa melihat berapa besar jasa yang diberikan tiap individu. Jadi yang namanya keadilan itu kan sama rata ya, pembagian sama rata, rasa adil juga begitu, perlakuan yang sama gitu ya. Nah, maka ada namanya keadilan kumulatif, yang mana kumulatif ini dia hanya membagi adil secara material, secara nyata saja ya, secara benda. Nah, kalau bagi uang ya sama gitu ya, tapi dia tidak melihat berapa besar jasa atau pengorbanan yang sudah diberikan dari tiap individu. Nah, ini namanya keadilan kumulatif. Yang kedua adalah keadilan distributif, yaitu keadilan yang didasarkan menurut jasa yang diberikan, bukan pembagian yang sama bagi tiap orang. Jadi tiap orang, ya kalau misalkan dia itu rajin gitu misalkan kan ya, kemudian dia itu rajin, disiplin, etos kerja baik, nah, itu kan karena jasanya dia gitu loh, suka menolong lah, jasa berdasarkan banyaknya jasa, banyaknya pengorbanan, bukan masalah nominal. Yang ketiga, keadilan moral, yaitu keadilan yang mengikuti penyesuaian atau pemberian tempat seseorang dalam masyarakat sesuai dengan kemampuannya. Nah, ini adalah keadilan moral. Maka istilahnya kalian kalau masalah adil ini ya harus tahu mana yang menjadi patokan dari keadilan ini, atau jasanya kah, atau pembagiannya kah, atau yang lain. Kemudian selanjutnya keadilan dalam perspektif Islam. Dalam Islam, jika perkara tersebut dilegalkan syariah, lurus dan sesuai dengan hukum Tuhan, ya, dibolehkan syariat, lurus dan sesuai dengan hukum Tuhan, maka itulah keadilan. Atau lebih spesifik lagi adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai syariat. Jadi kalau di dalam Islam itu patokannya adalah syariat, patokannya adalah wahyu.
Al-Quran dan hadis. Seperti contoh ya pembagian waris. Pembagian waris itu padahal ya, saya kasih contoh ini, pembagian waris dalam Islam. Pembagian waris dalam Islam itu, bagian laki-laki itu 2 kali lipat lebih banyak dari bagian perempuan. Nah, dalam Islam nggak melihat seberapa jasanya perempuan ini, misalkan merawat orang tuanya. Dia merawat orang tuanya, mandiin, nyebokin, nyuapin, pokoknya dijaga sebaik-baiknya. Sampai dia itu istilahnya ya anaknya nggak keurus, suaminya sendiri nggak keurus. Nah, sedangkan yang laki-laki ini juga jarang pulang, jarang nengokin ibunya gitu loh. Paling cuma kabar lewat telepon aja atau sekali-sekali datang. Nah, hal seperti ini nggak bisa kalau dalam Islam itu, berarti yang perempuan ini lebih banyak karena dia jasanya lebih banyak ke orang tua, bagiannya, hartanya ya, harta warisannya itu. Nggak bisa kalau dalam Islam laki-laki tetap dia mendapatkan bagian yang lebih banyak. Karena dalam Islam itu acuannya adalah wahyu, adalah ayat Quran, hadis Nabi. Dan ketika Allah menentukan bahwasannya bagian laki-laki lebih banyak, para ulama itu berusaha mencari ilat atau sebab hukumnya. Oh, ternyata setelah dicari bahwasanya laki-laki itu mempunyai tanggung jawab yang besar. Nah, makanya dia mendapatkan harta yang paling banyak. Kalau dilihat dari hukum positif kan tidak bisa, harus sama pembagiannya kan, sama rata. Kalau hukum positif itu ya pembagiannya secara real itu sama, tanah atau nominal sama. Nah, itulah kalau dalam syariat Islam. Maka jika ada seseorang yang membagi warisan, ya kan, itu sama, ya, membagi warisan itu nominalnya sama antara laki-laki dan perempuan, itu dia berbuat tidak adil menurut syariat Islam. Nah, kenapa? Karena ketentuannya adalah laki-laki lebih banyak 2 kali daripada perempuan. Itu adalah keadilan dalam Islam. Kemudian hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat 8, berlaku adillah karena adil lebih dekat kepada takwa. Ini perintah Allah ya. Dan dalam Quran surat An-Nisa ayat 135, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan. Nah, kita memang diperintahkan untuk berlaku adil, dalam artian adalah adil menurut atau sesuai dengan syariat Islam. Sesuai dengan syariat Islam. Nah, jadi adil dalam syariat Islam ini adalah adil yang sudah diwahyukan oleh Allah, diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, tidak bisa diganggu gugat. Atau kalian istilahnya di sini kan saya ada definisi lain atau lebih spesifik, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, makanya kalian jika tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya menurut syariat Islam, maka itu disebut orang yang dolim atau tidak adil. Orangnya dolim. Nah, gitu ya. Makanya walaupun sebenarnya nggak ada yang dirugikan sih, gitu loh, secara apa istilahnya? Ya ada dirugikan ya, maaf ya, ada yang dirugikan, baik secara moral atau hati nurani, atau secara finansial atau secara materi. Kemudian selanjutnya faktor penentu moralitas. Menurut Sumaryono, faktor penentu moralitas ada 2, yaitu 1 kebiasaan. Nah, faktor penentu moralitas itu 1 adalah kebiasaan. Kebiasaan dapat memberikan moralitas ekstrintik atau penilaiannya berdasarkan pada peraturan hukum yang berlaku, baik perintah ataupun larangan. Nah, pada perbuatan-perbuatan khusus. Jadi ya memang kebiasaan ini dapat memberikan moralitas pada perbuatan-perbuatan khusus. Namun tidak semua moralitas dapat didasarkan atas kebiasaan, sebab ada beberapa kebiasaan yang selalu melekat dalam kehidupan manusia, seperti jujur, cinta kebenaran, gotong royong, dan lainnya. Jadi tidak semua moralitas itu dapat dijadikan dasar ya.
atas kebiasaan ya enggak. Karena ya ada kebiasaan yang selalu melekat dalam kehidupan manusia. Kemudian selanjutnya adalah ada juga kebiasaan yang tidak pernah menjadi perbuatan bersifat moral, seperti tidak bertanggung jawab, ikut campur tangan rumah tangga orang lain, curang, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga ternyata kebiasaan itu yang tidak pernah menjadi perbuatan yang bersifat moral, yaitu ya tidak bertanggung jawab, ikut campur tangan rumah tangga orang lain. Nah, curang itu nggak masuk dalam yang kebiasaan yang pernah menjadi perbuatan moral, dan yang bersifat moral. Kemudian selanjutnya adalah yang kedua, negara. Jadi faktor penentu moralitas itu yang satu lagi adalah kebiasaan ya. Yang kedua adalah negara atau masyarakat politik. Negara atau masyarakat terbentuk sebab alasan-alasan politik, dan ini sumber moralitas. Nah, masyarakat atau negara terbentuk sebab alasan-alasan politik. Moralitas muncul setelah manusia menggabungkan diri dalam wadah bernama masyarakat. Nah, jadi moralitas itu akan muncul ketika manusia menggabungkan diri berkelompok dalam suatu komunitas atau daerah. Nah, terutama yang mempunyai tujuan politik yaitu negara, yaitu misalkan ya Indonesia ini mempunyai tujuan politik yang sama, yaitu merdeka, membangun manusia, membangun peradaban sesuai kesepakatan bersama-sama, maka moralitas muncul dari negara Indonesia ini. Pada hakikatnya negara adalah buah dari kontrak sosial di mana manusia yang satu dengan yang lain saling menyerahkan hak kodratnya dengan maksud mendapatkan jaminan pada sisi hidup nanti. Nah, moralitas jenis ini terdiri dari unsur ketaatan dan tidak ketaatan terhadap pemerintah negara. Ya sudah, moralitas ini ya taat atau tidak taat aja akhirnya. Maksudnya setuju atau nggak setuju dengan sistem Pancasila ini. Nah, memang ada kan sebagian yang nggak setuju. Karena apa? Karena katanya tidak berlandaskan Al-Quran. Kemudian ada lagi yang mengatakan ini sebenarnya berlandaskan Al-Quran. Nah, itu perdebatan lah ya. Itu perbedaan sudut pandang masing-masing. Masa ya harus pakai Pancasila pakai istilahnya ya, bahasa Arab atau ayat Al-Quran gitu kan ya, aneh gitu loh. Karena kita kan di sini nggak hanya Islam gitu loh. Ini orang-orang Islam ini kadang ya aneh gitu ya, dalam artian begini, dia memaksakan hukum Allah itu pada manusia yang lain, yang beda agama, yang beda kepercayaan gitu loh. Dan itu pun Islam versinya dia, ini loh, ini penyakit memang. Islam versi-versian ini penyakit, karena apa? Dia akan merasa lebih unggul, dia akan merasa lebih benar. Nah, maka dalam negara atau masyarakat politik ini moralitas keluar, moralitas tumbuh, moralitas berkembang karena memang didasari dengan dibentuknya suatu negara. Nah, adik-adik sekalian, inilah yang dapat saya sampaikan dalam mata kuliah kali ini. Semoga mudah difahami dan semoga kalian dapat mengikuti dengan baik. Jangan lupa jika ada yang ditanyakan silahkan bertanya di grup WhatsApp yang sudah kita buat. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.